trading ialah menentukan harga di pasar berdasarkan supply and demand. Contoh trading saham, trading forex, trading komoditi. Oke, sekarang kita contoh trading saham. Misal saham katakanlah Bank BRI. Harganya itu bukan ditentukan oleh BRI, tetapi itu ditentukan di pasar, ya. Ditentukan di pasar, di mana pasarnya itu? Pasarnya itu di Bursa Efek Jakarta kalau untuk saham. Gitu. Udah mulai. Nah, jadi itu kalau banyak yang menjual saham BRI, maka harga saham itu stoknya banyak, harganya akan turun. Tetapi sebaliknya, kalau banyak yang membeli, sahamnya langka, maka saham BRI akan naik, gitu kan. Nah, begitu juga untuk forex, begitu juga untuk komoditi seperti emas. Jadi trading emas itu adalah suatu proses menentukan harga emas dunia, ya, di pasar dunia, di Wall Street, gitu kan ya. Nah, di situ itu harga emas itu ditentukan oleh supply and demand. Semakin banyak supply, harga emas semakin turun. Semakin banyak demand, harga emas semakin naik, gitu kan. Itu trading, ya. Jadi trading itu menentukan proses suatu harga di pasar dunia atau di bursa efek kalau untuk di Indonesia. Nah, di situ apa saja yang terlibat? Tadi kan ada pasar, ada broker, ya. Ada sekuritas kalau di saham, gitu kan. Nah, banyak juga orang yang mempertanyakan, kenapa sih? Ya kalau dulu kita mau beli saham, itu mungkin kita harus datang, harus pegang fisiknya, gitu. Nah, kalau zaman sekarang karena era teknologi, karena digitalisasi, beli saham itu kita beli satu lembar, berapa lembar pun itu kita tidak pegang, cukup dengan aplikasi saja. Jadi kita setor uang ke broker, kita beli di broker, mungkin disisihkan aja di broker, oh ini saham 2 lembar ini punya si A dengan setoran uangnya sekian, gitu kan. Nah, sama juga untuk forex, sama juga untuk komoditi, untuk emas. Jadi kita lewat broker, ya. Jadi di broker itu kalau kita misalnya trading emas, di broker itu kita bisa mengkonversi, bisa mau beli, mau jual emas itu. Katakanlah misalnya harga emas ini diperkirakan akan naik, ya. Berarti kita beli dulu emas, kita punya emas dulu lewat broker itu. Betul harganya naik, kita jual, ya. Ada selisihnya, oh berarti itu kita punya keuntungan, gitu. Jadi itu broker itu. Makanya ada sebagian orang mengatakan orang yang berhasil di trading itu menikmati dari kekalahan orang yang salah lah, gitu. Nah, oke. Kita ini sebetulnya sama dengan kayak toko emas, ya. Jadi kalau misalnya orang tadi sekarang beli emas nih, harganya naik, kita jual ke toko emas, berarti udah untung si yang punya emas itu. Siapa yang nanggung? Ya toko emas itu tadi kan, ada selisihnya. Sebaliknya lagi, kalau misalnya saya beli emas sekarang, ternyata 1 bulan ke depan harganya turun karena saya butuh uang, saya jual, berarti saya rugi kan secara pribadi. Siapa yang nanggung, siapa yang nerima? Ya itu tadi toko emas itu, gitu. Tetapi perlu dicatat, toko emas, broker, sekuritas itu ada selisih jual dan belinya, walaupun harinya yang sama. Disitulah mereka mendapat keuntungan, gitu kan, ya. Nah, kemudian trading ini kalau saya katakan itu sepupuan dengan MLM, gitu kan. Kenapa saya katakan sepupuan, hampir mirip, gitu? Karena di dunia trading, di dunia MLM banyak yang gagal, sedikit yang sukses, gitu. MLM dan trading banyak disalahgunakan juga sebagai money game atau sebagai judi. Kalau di MLM seolah-olah mengatakan MLM, mengatasnamakan MLM, padahal tidak ada barang yang dijualnya. Artinya bonus yang diperoleh itu hanya uang dari pendaftaran yang dibagi-bagikan menjadi bonus. Itu yang salah, gitu kan. Tapi kalau MLM hanya mengalihkan biaya promosi dan distribusi, ya, kepada anggota, itu MLM yang sebenarnya. Jadi kalau MLM itu katakanlah sekarang Aqua
Kalau Aqua itu di MLM kan tetap harganya 23.000, cuman itu hanya mengalihkan. Sekarang biaya pokok produksi Aqua katakanlah cuman dari 23.000 mungkin cuma 10.000. Sisanya untuk apa? Ya tadi untuk keuntungan, untuk distribusi, ongkos angkutan, ya, untuk promosi. Nah, jadi kalau Aqua di MLM kan tidak ada promosi, tidak ada distribusi, itu dihandle oleh anggota-anggotanya gitu kan. Jadi sebetulnya ya MLM itu satu bisnis yang bagus kalau sesuai dengan eh, apa tujuan awalnya, itu hanya menghilangkan biaya promosi dan distribusi. Begitu juga di trading. Banyak orang yang menyalahgunakannya seolah-olah kalau kita lihat oh dia lagi trading itu ada grafiknya gitu kan ya. Nah, tetapi padahal itu hanya aplikasi saja yang tidak dikonekkan ke bursanya atau ke pasar ke Wall Street-nya gitu. Jadi itu tadi hanya direkayasa aja naik turun. Itu banyak yang seperti itu. Atau dari dari prakteknya juga itu sudah sangat ketahuan. Jadi orang suka mempermasalahkan kenapa orang trading 5 menit 15 menit bisa untung, itu kan terlalu singkat gitu. Masalah waktu itu sangat relatif. Sekarang saya beli sapi dibesarkan 6 bulan, kemudian saya jual, itu kan 6 bulan itu relatif kalau dibandingkan gitu kan. Nah, yang salah itu adalah sistem ijon. Jadi ada aplikasi yang seperti trading, misalnya saya pasang 5 menit. 5 menit itu mau untung mau rugi, saya tidak punya keputusan ya, itu langsung nge-close. Nah, kalau di trading saya analisa, oh harga emas ini akan naik dalam 5 menit. Saya beli. Ternyata harga emasnya turun. Itu tidak nge-close selama kita tidak menjualnya. Jadi sangat beda gitu prinsipnya gitu kan ya. Jadi ada beberapa hal tadi, masalah waktu, masalah digital. Kalau digital sekarang udah zaman digital. Saya jual rumah, harga berapa ratus juta, itu uangnya tidak dikarungin, tapi masuk ke rekening ya, itu digital juga. Silakan itu kembali kepada masing-masing gitu. Kemudian di trading ini, jadi kalau kita tanpa ilmu, yaitu hanya nebak-nebakan, jadi jatuhnya betul, jadi kayak seperti judi gitu. Jadi trading itu dengan teknologi saya bisa mengakses pasar dunia di mana saja, kapan saja, hanya cukup dengan handphone dan internet gitu kan. Dengan teknologi juga, dengan teknologi candlestick gitu kan. Candlestick itu kalau kita pelajari itu mencerminkan pasar yang terjadi gitu kan ya. Cuman di sini ada dua kelompok bagian besar. Yang pertama smart money institusi, yang kedua retail. Jadi yang namanya smart money institusi itu bisa menggerakkan pasar. Misalnya tadi katakanlah bank besar yang sangat bonafid begitu tahu wah ini emas agak mau naik, dia borong dulu, makanya emasnya langka, harganya naik. Begitu naik dia begitu naik dia jual, dia dapat keuntungan yang sangat besar. Itu smart money institusi. Tapi kalau seperti kami, seperti saya gitu kan, pelaku, itu adalah retail. Jadi retail itu sangat terbantu dengan candlestick. Karena dengan candlestick itu bisa kita analisa market itu arahnya kemana. Jadi kita hanya mentrace, hanya mengikuti, hanya merunut apa yang terjadi di pasar gitu ya. Mungkin detailnya kita bisa bahas lagi. Sementara itu mengenai definisi trading ya, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit kontribusi untuk pemahaman kita bersama. Terima kasih.